Surah Al-Baqarah 148 sampai 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illal ladzina zalamu minhum fala tahsauhum wahsauni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Walikullin wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian, yaitu pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atau maha kuasa atas segala sesuatu. Ganggu Bapak Ibu rahimakumullah, masih berbicara tentang kiblat. Lumayan panjang, sudah 5 kali pertemuan tentang kiblat. Jadi ada 3 ayat tentang kiblat. Maksudnya ada 3 ayat penekanan menghadap ke arah kiblat. 1 Al-Baqarah 144, 2 Al-Baqarah 149, dan yang ketiga Al-Baqarah 150. Diulang sampai 3 kali. Biasanya yang diulang 3 kali itu untuk mendapatkan perhatian. Jadi 3 kali diulang-ulang, jangan kita bilang kepada Allah nyinyir Allah, jangan. Berbeda dengan kita. Sama diulangnya kata-kata fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Berapa kali diulang? 31 kali. 31 kali diulang fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Itu berarti sesuatu yang diulang untuk mendapatkan perhatian khusus. Di balik pengulangan itu berarti ada orang yang mendustakan. Atau kalau tidak ada, banyak yang mendustakan atau ada yang mendustakan. Maka diulang-ulang. Sama dengan kalimat iyyaka diulang di dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada perlu perhatian. Nah, tentang kiblat, yang pertama yang sudah dibahas
Surah Al-Baqarah 144. Arah ke kiblat. 1. Kita juga akan membahas tentang kiblat juga. Yang pertama diawali dulu Al-Baqarah di sini 148. Di dalam riwayat salah satunya Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksud dari tiap-tiap umat mempunyai kiblat di mana menghadap ke arahnya dan kepadanya ialah itu semua pemeluk agama ada arah kiblatnya. Semua pemeluk agama ada arah kiblatnya. Kalau dulu Ibrahim Ismail, kemana? Ka'bah. Mana lagi? Bani Israel. Cukup panjang masanya Bani Israel karena lahir para nabi dan rasul. Bani Israel itu menghadap kepada Sahrah Baitul Maqdis. Kemudian Nasrani itu menghadapnya ke timur. Ya, menghadapnya ke timur. Jadi supaya tahu arah-arah. Berarti kita kembali kepada milah Ibrahim. Agamanya Ibrahim. Itulah milah yang hanifah. Milah yang hanifah. Kesimpulannya adalah kiblat yang diwahyukan Allah kepada kita kaum muslimin sudah final adalah ke arah Ka'bah. Kemudian Abul Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya. Iya. Orang Nasrani juga iya. Sekarang apa hubungannya ayat tentang kiblat dengan fastabiqul khairat? Kan ada di sini potongan ayatnya. Lihat, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam membuat kebaikan. Dalam membuat kebaikan. Kita simpulkan ya masing-masing daripada pembahasan. Pertama, ayat-ayat ini masih turut menguatkan Nabi Muhammad dalam berkiblat beliau ke Ka'bah. Dan ayat ini menyanggah klaim orang-orang yang terus mengkritik dan menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu sebelumnya kita ceritakan suka menengadah ke langit. Karena sudah begitu kritikan-kritikan, sudah begitu ocehan-ocehan, makian, hinaan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya turunlah wahyu ya mengalihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Terus dikuatkan oleh Allah untuk keteguhan dan kekuatan Nabi Muhammad bahwa arah itu adalah ke Ka'bah. Bagi yang di sekitar Masjidil Haram itu ke Ka'bah. Bagi yang berada di kota sana dan berdekatan ke Masjidil Haram karena Ka'bah tidak nampak. Bagi kita semuanya umat Islam sedunia kemana? Ke arah Masjidil Haram. Kemudian kiblat itu bukan asas dasar agama. Yang wajib itu menerima perintah wahyunya. Kemudian masalah kiblat bukan masalah asas tidak asas, dasar atau bukan dasar agama. Yang terpenting apa di sini? Yang terpenting adalah
bagaimana sekarang fastabiqul khairat. Itu ke arahnya ke sana. Tidak usahlah lagi berdebat masalah kiblat. Dikuatkan Nabi Muhammad oleh Allah. Udah ke kiblat ini wahyu dan perintah. Laksanakan. Sekarang tidak lagi ya ranahnya perdebatan lagi. Sudah jelas perintah kepada kita umat Islam. Sekarang yang terpenting fastabiqul khairat. Itulah hubungannya kenapa ada fastabiqul khairat. Sudah panjang cerita tentang kiblat, berdebat pula, bahkan banyak yang mengkritik kalau sudah wahyu turun maka tunduk kepada perintah wahyu dari Allah ke arah kiblat. Tugas kita sekarang termasuk jamaah yang ada di Masjid Jami' Nurul Huda adalah fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kenapa sampai ada perintah berlomba-lomba? Sekarang motivasinya adalah berlomba kebaikan. Berlomba ketaatan. Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di tahun-tahun ini adalah tahun politik, tentu bagi kita menentukan juga. Kalaulah kemampuan dan daya kita secara fisik, secara kedudukan dan kekuasaan tidak ada, maka yang perlu dikuatkan oleh kita adalah doa. Doa. Kita ingin seperti ini sekarang, nyaman beribadah, nyaman beraktivitas, nyaman berusaha, nyaman dalam segala hal. Bersyukur kita dibandingkan dengan masyarakat Palestina sekarang. Coba. Leta bayang di awak saromandun sanak kita di Palestina. Dari tahun berapa? Dari tahun 46 udah berhenti. Sampai sekarang. Digempur. Mujizatnya maunah dari Allah apa? Kok digempur terus, kok udah habis-habis ya? Subhanallah, alhamdulillah. Wallahu akbar. Udah habis-habis. Menurut logika dan hitung kita matematik, sudah habis sebenarnya. Tapi kenapa tidak? Di sisi lain kita harus mencontoh, meladani mereka. Ketika ditanya mereka oleh seseorang dari Indonesia, Tuhan bagaimana beraktivitas? Apa kata mereka jawab? Kami biasa beraktivitas. Kami yang punya skill jualan, kami jualan. Punya skill bertani, ya kami bertani. Punya skill mengajar, ya kami mengajar. Kehidupan kami biasa. Tidak ada perubahan. Lantas dengan desingan peluru, kemudian ada rudal, ada tembakan, dianggap biasa saja. Itu begitu sengsara dan betapa menderitanya dengan kondisi seperti ini. Apa jawabannya? Boleh jadi di atas dunia sekarang ini, mulai terkembang dunia sampai sekarang, kamilah yang paling menderita. Mudah-mudahan kami nanti di surga yang paling senang. Kalau tiba di awak, talampo santai awak dalam hidup. Lah jale aman model iko maleju kasurau. Kok mau ngecek wah? Ada enggak yang mengancam-ngancam kita pergi ke sini? Tidak ada. Ayo fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Oh nanti bercerai-berai dunsana kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, atau mungkin sampai tubuh kita juga ya tinggal tulang belulang. Ingat, lihat ayat selanjutnya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Dan itu bagi Allah sangat mudah dengan qadirnya Allah.
Dengan maha kuasanya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Seluruh manusia yang ada di dunia dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Kemudian tubuh kita yang sudah hancur, tulang belulang yang sudah berserakan, mampu dikumpulkan dan disatukan kembali oleh Allah. Inilah ayat mengingatkan kita. Cibo diawak, cubo kalau ada di antara kita lah caya, ya tubuh awak ingin menyatukan lagi, susah kita. Tulang yang patah ini dengan tulang yang ini, misalnya terjadi jatuhnya pesawat, susah kita menyatukan. Bagi Allah kun fayakun, tidak ada yang susah. Al-Baqarah 148 intinya, ya perintah ke kiblat sudah final. Tinggal sekarang bagaimana melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan, ketundukan ibadah kepada Allah dengan berlomba. Kalau bisa kita adalah orang yang terdepan. Masa Yamaha saja terdepan? Kita pun harus terdepan di dalam kebaikan. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, lantas nanti akan dikumpulkan semuanya. Ada tafsirannya, dia berkuasa untuk menghimpun kalian di muka bumi sekalipun jasad dan tubuh kalian bercerai-berai. Ayat yang ke-149 dan 150 tadi sudah diterjemahkan. Dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajah ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak, yang benar dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah, tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, Allah pasti tahu, dicatat oleh utusannya malaikat, tidak ada yang absen. Semuanya tercatat, kemudian Allah Maha tahu dan tidak ada tercecer, tidak lengah. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kalian, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atas kalian dan supaya kalian mendapat petunjuk. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentang kiblat sekali lagi ada 3 diulang. Al-Baqarah 144, Al-Baqarah 149 yang kita sedang bahas. 149, dan yang ketiga Al-Baqarah 150. Itu perintah ke arah kiblat. Ada pendapat tahapan dari berbagai keadaan. Pertama, ditujukan kepada orang yang menyaksikan Ka'bah. Ya, berarti dia ke Ka'bah. Tahapan yang kedua ditujukan kepada orang yang berada di dalam kota Mekah tetapi tidak melihat Ka'bah. Berarti ke Masjidil Haram. Dan tahapan yang ketiga ditujukan bagi orang yang berada di kota-kota lainnya dan di dunia, maka tentu ke arah Masjidil Haram. Pendapat Al-Qurtubi ditujukan pertama kepada orang yang berada di dalam kota Mekah, yang kedua ditujukan kepada orang yang tinggal di kota-kota lain, sedangkan yang ketiga ditujukan kepada orang yang berada di dalam perjalanannya. Ini pun bisa diterima pendapat ini. Kenapa? Karena orang yang sholat di dalam kendaraan, kemana arah kendaraan. Misalnya kiblat, arah oto, arah ke situ. Lah, arah ke situ. Maka awak sedang duduk di dalam kendaraan, ya tentu arah ke situ.
Bakelo oto. Bakelo oto. Baca roh. Bakelo oto, bakelo lo awak. Jan awanan baputa-puta. Biarlah oto. Jan awanan bakelo-kelo baputa-puta, biarlah oto. Ya. Nan bedo di kelo ampe puluh ampe. Jadi awak aja non model iko jadinya. Dak. Biar kemana arah mobil itulah kiblat. Itulah kiblat. Terakhir saya. Terakhir masalah ini hikmah pengalihan kiblat nanti terakhir. Apa hikmah pengalihan kiblat? Pertama, ada di sini di ayat ini, li alla yakuna linasi. Agar tidak ada alasan hujah bagi ahli kitab dan kaum musyrikin atas kalian. Final. Yang kedua, wali utima nikmati alaikum. Kusempurnakan nikmatku atas kalian. Ini sudah nikmat dari Allah final. Tinggal mensyukuri saja. Ya, tidak ada lagi perdebatan. Konsentrasi melakukan kebaikan. Dan yang terakhir, wala'allakum tahtadun. Lihat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-150-nya. Apa artinya? Agar kalian mendapat petunjuk. Nah, dengan apa? Keteguhan di atas kebenaran. Selagi ini adalah kebenaran, teguhlah di sana. Teguhlah di dalam petunjuk Allah, biarpun ada yang menentang. Itulah hikmah pengalihan kiblat. Ini mungkin pelan-pelan karena pengaruh itu sangat banyak ke diri kita sendiri. Kadang kita terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh keadaan, dan pengaruh oleh penggoda dan yang mempengaruhi setan, iblis, dan jin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.